Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan program yang telah saya buat dengan menggunakan konsep perulangan, percabangan, dan alay dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar komputer dan software. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Hana Bilana Aprilia dengan NIM 120350142 dari program studi teknologi pangan TPB 44. Di sini ada dua program yang saya buat, yaitu implementasi dari mata kuliah Fisika dan Matematika. Program yang pertama yaitu Fisika Dasar mengenai rangkaian listrik seri paralel campuran untuk memudahkan mencari nilai hambatan atau R dari rangkaian seri paralel campuran. Program yang kedua yaitu Matematika Dasar mengenai barisan dan deret aritmatika untuk mencari nilai dan jumlah suku ke N. Nah, ini latar belakang dari materi yang saya ambil. Jadi langsung saja pada program yang pertama, yaitu Fisika Dasar mengenai rangkaian listrik seri atau paralel atau campuran untuk mencari nilai hambatan atau R. Langsung saja, di sini ada header, include IO stream, kemudian using namespace std, kemudian ada integer main. Nah, di sini akan mendeklarasi tipe data dari tiap parabelnya. Di sini ada string jenis hambatan, ada integer n, integer seri sama dengan 0. Kemudian di sini ada output yang nantinya itu akan mencetak biodata diri, nama NIM, prodi, dan TPB. Kemudian ada output untuk memasukkan jenis hambatan dari setiap rangkaiannya, yaitu seri paralel campuran. Kemudian ada input untuk memasukkan jenis hambatannya. Kemudian di sini saya memakai perulangan do. Lalu kemudian ada percabangan if, di mana kondisinya apabila kita menginputkan pilihan seri, maka program akan meminta kita untuk menginputkan jumlah hambatannya. Di sini ada output untuk memasukkan jumlah hambatannya, kemudian ada input untuk input n untuk memasukkan jumlah hambatannya, ada integer hambatan, kemudian ada fungsi for yang mana program meminta pengguna untuk menginputkan nilai L sesuai dengan banyaknya jumlah hambatan yang ingin kita cari. Di sini ada outputnya untuk memasukkan nilai L tadi, kemudian ada input untuk input memasukkan hambatan, kemudian di sini akan mencetak hasil LS. Lalu ada output untuk mencetak nilai hasil LS-nya. Kemudian ada break untuk menyelesaikan kondisi if dalam perulangan do while. Selanjutnya masih sama seperti tadi, percabangan if, hanya bedanya di sini mencari jenis hambatan paralel. Masih sama seperti tadi, yaitu output untuk masukkan jumlah hambatan, ada input n itu jumlah hambatannya, kemudian ada integer hambatan, lalu di sini ada perulangan for, di mana program meminta untuk menginputkan nilai R sesuai dengan banyaknya jumlah hambatan yang ingin dicari. Di sini ada input hambatan, kemudian
Di sini nantinya akan mencetak hasil RP. Kemudian, nah, di sini ada output yang nantinya akan mencetak nilai RP-nya. Kemudian ada break untuk mengakhiri. Lalu, di sini masih sama seperti tadi, hanya bedanya di sini mencari jenis hambatan campuran. Ada output untuk memasukkan jumlah hambatan, ada input N, ada integer hambatan, ada peluangan for, sama seperti tadi, yaitu untuk memasukkan nilai R-nya. Ada input hambatan, lalu yang terakhir, kemudian di sini ada output RC untuk untuk yang nantinya itu akan mencetak hasil nilai RC-nya. Kemudian ada break untuk menyelesaikan kondisi if dalam pengulangan do while. Lalu yang terakhir ada percabangan else. Pada percabangan else ini, apabila kita menginputkan pilihan selain dari seri, paralel, dan campuran, maka program nantinya akan mencetak jenis hambatan pengganti salah, lalu masukkan kembali. Kemudian apabila kita salah dalam penginputan, maka program meminta pengguna untuk menginputkan ulang pilihan. Kemudian di sini ada output, yaitu jika hambatan pengganti salah, maka masukkan lagi. Lalu ada input, jenis hambatan. Yang terakhir, perulangan do while. Apabila kesalahan pada saat penginputan, maka program akan meminta. Di sini program mencetak pilihan kita untuk menginputkan ulang pilihan. Meminta untuk selesai, kemudian kita coba saja jalankan programnya. Nah, kita inputkan pilihan yang ingin dicari. Nah, di sini program meminta untuk menginputkan jumlah hambatannya. Nah, kemudian program meminta untuk menginputkan R1, kemudian R2, R3, kemudian R4. Nah, di sini sudah dapat hasilnya, RS sama dengan 34. Selanjutnya, kita ke program yang kedua, sama seperti tadi, ada header include iStream, using namespace std, kemudian ada integer main. Nah, di sini ada
array tipe float UNSM, hasil L pangkat 91, array RNA RN3. Kemudian ada integer pilihan. Lalu di sini ada output yang nantinya itu akan mendeklarasikan, akan mencetak biodata, nama, NIM, prodi, dan TBB. Kemudian di sini ada output suku ke N yang nantinya akan mencetak judul ini. Selanjutnya ada output pilihan 1 dan 2, yaitu yang nantinya akan menginputkan pilihan soal yang ingin dicari. Lalu kemudian ada percabangan if, di mana kondisinya apabila kita menginputkan pilihan 1, maka program akan meminta pengguna untuk menginputkan nilai dari array Rn0, Rn1, Rn2. Nah, di sini ada output untuk memasukkan nilai suku pertama, ada input Rn0, ada output untuk menginputkan rasio antar suku, kemudian ada input Rn1, ada output suku ke N, kemudian ada input Rn2. Kemudian di sini juga ada pengulangan for, yaitu di mana program akan mencetak mengeksekusi proses hasil perhitungan untuk mencari nilai suku ke N, yaitu perkalian antara hasil L pangkat dengan array Rn1 yang nantinya itu akan ditampung pada variabel hasil L pangkat. Kemudian, dan hasilnya itu ditampung pada variabel UN. Kemudian di sini ada rumusnya UN sama dengan array Rn0 dikali hasil L pangkat dari proses perkalian tersebut. Nantinya hasilnya itu akan ditampung pada variabel UN. Selanjutnya ada output suku ke, yaitu program akan mencetak hasil dari UN. Kemudian ada percabangan else, di mana kondisinya itu apabila kita menyebutkan pilihan selain dari 1, maka program akan meminta untuk menginputkan nilai dari array Rn0, Rn1, dan Rn2. Nah, di sini ada output yang minta untuk menginputkan suku pertama. Ada input Rn0, ada output untuk memasukkan rasio antar suku, kemudian ada input Rn1, kemudian ada output untuk memasukkan banyak suku. Ada input Rn2, kemudian di sini ada pengulangan for, di mana program akan mengeksekusi proses perhitungan dari perkalian antara variabel hasil L pangkat dengan array Rn1, yang dimana hasilnya itu akan ditampung pada variabel hasil L pangkat. Kemudian di sini ada percabangan if,
di mana kondisinya itu ln1 lebih besar sama dengan 1. Nah, jika kondisinya terpenuhi, maka akan mengeksekusi proses perhitungan di dalamnya. Ini dia. Kemudian ada percabangan else if, di mana kondisinya ln1 lebih kecil dari 1. Nah, sama seperti tadi, kalau kondisinya terpenuhi, maka akan mengeksekusi proses perhitungan yang ada di dalamnya. Kemudian di sini ada output, jumlah suku pertama sampai suku ke N pilihan yang nantinya ada dua program pilihan, akan mencetak hasil dari N. dan kedua. Lalu program sudah selesai. kita menginputkan saja kita coba jalankan programnya. Yang ingin kita cari itu pilihan 1. Nah, di sini program meminta kita untuk menginputkan suku pertama. Nah, program meminta kita untuk menginputkan rasio antar suku. Lalu program meminta untuk memasukkan suku ke. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya bahwa suku kelima itu adalah 9.604. Nah, ini flowchart dari program fisika dasar yang tadi. Di sini saya menggunakan Draw.io untuk dalam pembuatan flowchart-nya. Nah, yang pertama-tama kita deklarasi variabel. Lalu kemudian output kan data diri. Kemudian ada input pilihan soal. Nah, di sini ada percabangan if dan else. Yang pertama, percabangan if itu pilihan sama dengan 1. Kemudian input array ln0, ln1, ln3. Kemudian ada mendeklarasikan proses perhitungan dengan menentukan suku ke N. Lalu ada output hasil suku ke N. Kemudian ini percabangan else. Lalu ada input array ln0, ln1, ln3. Kemudian ada proses untuk perhitungan dalam menentukan jumlah suku pertama sampai suku ke N. Kemudian ada output, hasil, kemudian selesai. Nah, ini flowchart dari program fisika dasar. Di sini saya masih menggunakan Draw.io dalam pembuatannya. Langsung saja, yang pertama itu kita deklarasikan terlebih dahulu variabel. Kemudian ada output data diri. Kemudian ada input jenis hambatan. Lalu input pilihan soal. Nah, di sini ada percabangan if, percabangan else if, kemudian percabangan else if juga. Nah, di sini ada pilihan seri, paralel, dan campuran. Nah, untuk percabangan if, jenis hambatan sama dengan seri, itu jika fungsi if itu kita di sini ada input jumlah hambatan, kemudian ada input L atau hambatan ke I plus 1, lalu ada proses penjumlahan array, hambatan, dan ditampung pada variabel seri. Kemudian ada output hasil seri. Lalu ada percabangan else if, jenis hambatan sama dengan paralel, itu ada input jumlah hambatan,
yang nantinya akan kita diminta untuk menginput jumlah hambatannya. Lalu ada input L ke I plus 1, kemudian proses perhitungan rumus paralel dan ditampung pada variabel paralel. Kemudian ada output hasil paralel hasil. Kemudian di sini ada percabangan if lagi, jenis hambatan sama dengan campuran. Nah, di sini input jumlah hambatan. Ada input L ke I plus 1, lalu proses perhitungan rumus campuran dan ditampung pada variabel FC. Kemudian ada output hasil FC. Kemudian yang terakhir ada percabangan else, yaitu output jenis hambatan pengganti salah. Masukkan lagi. Maksudnya itu apabila kita menginputkan pilihan selain dari seri, paralel, campuran, maka program akan meminta kita untuk menginputkan ulang pilihan. Nah, di sini sudah selesai.